Oke, kali ini kita akan membahas tentang software yang bernama MATCAD. Ya, jadi MATCAD ini adalah software untuk manipulasi numerik perhitungan ya. Jadi jika digambarkan itu kita sedang menggunakan Excel, tetapi dengan format Microsoft Word. Ya, jadi kalau Excel itu kan sama ya variabel, MATCAD juga variabel. Tapi Excel itu memiliki sel untuk perhitungannya di setiap sel. Nah, untuk MATCAD ini dia itu si tampilannya atau sistem workflow-nya itu seperti Microsoft Word. Ya, jadi kelebihannya itu pertama kita untuk input formula ya atau rumus itu enak. Jadi kita akan buat dulu kode atau variabelnya dan nanti isinya itu apa saja, dan sistemnya pun sama seperti Excel, yaitu link ya. Jadi sambil berjalan kita demonstrasikan gimana sih sistem kerja si MATCAD ini. Nah, untuk MATCAD ini di sini ya ada beberapa toolbar. Pertama ada Math ya, di sini ada pertama region yang bisa kita lihat sendiri. Di sini ada map, ada Math, soft block, kemudian ada operator dan simbol ya. Untuk programming misalkan di sini ada if, else, constant start, constant, kemudian ada simbolik, ada input output, function ya. Di contoh misalkan di function ini tahap lanjut ya dalam penggunaannya untuk analisis. Jadi kita bisa data analisis, curve fitting and smoothing, design of experiment, image processing juga bisa di sini ya. Seperti itu. Oke, berhubung ini basic ya, awalan untuk pengenalan, kita akan menggunakan si MATCAD ini untuk perhitungan sederhana. Dan untuk perhitungan sederhana ini kita akan menghitung sebagai contoh ini kita perhitungan dimensi saja deh, dimensi balok kolom ya. Oke, langsung saja lah. Nah, di sini pertama ada grid ya. Jika misalkan kita butuh grid untuk eksekusi, boleh ini ditampilkan. Tetapi jika kita tidak ingin menampilkan, bisa masuk ke sini dokumen. Nah, di sini ada show grid dan di sini ada grid size. So grid size dan page juga di sini bisa diatur mau A4, A3 atau apapun itu ya. Di sini untuk toolbar yang lainnya kita akan bahasnya di selanjutnya ya. Kita akan bertahap dari mulai basic. Oke, untuk show grid kita akan hilangkan. Nah, step pertama di sini saya akan menambahkan title. Nah, untuk title ini kan berbentuk teks ya, dan teks itu di MATCAD ada dua. Pertama ada text block dan text box. Untuk text block itu full ya, satu satu paragraf lah, jadi dari titik awal sampai akhir ini. Kemudian text box itu hanya berbentuk box ya, tidak full. Contoh deh, misalkan kita buat ini text block, nah maka akan full ya. Kemudian jika text box, nah si text box ini tuh ada si parameter lah istilahnya ya, bisa di panjang atau pendekkan. Nah ya,
untuk titel kita misalkan perhitungan dimensi, misalkan struktur saja. Dan untuk si teks itu bisa kita ubah ya, dari misalkan ingin bold atau italic, atau misalkan si teks si fontnya ingin diganti, itu masuk ke toolbar ini nih, ada text formatting. Nah di sini pertama ada font ya, bisa kita pilih sesuai, misalkan ini. Kemudian untuk size, dan di sini ada ya center text ya, misalkan untuk si title ini di sini, dan si teks block ini bisa digeser ya, karena kan jadi kan kalau misalkan di Word itu agak susah ya, kalau di sini tuh enaknya gini. Nah jadi free, bebas. Begitupun text box ya, di sini perhitungan struktur, misalkan kita akan ganti warna merah saja untuk background ya, ini sorry ini non. Nah ini untuk warna si teks ya. Oke, kita akan menginputkan si data kebutuhan ya. Pertama kita akan menggunakan text box saja, ini nih text box, klik. Nah atau menggunakan klik si plusnya itu di mana ya, ini untuk anotasi letak, bisa klik kanan. Nah di sini ada ya beberapa teks tadi yang kita butuhkan, misalkan text box, ataupun dengan shortcut Ctrl T. Nah untuk text box, misalkan data yang kita butuhkan pertama bentang ya, bentang, atau kita akan simbolkan yaitu B misalkan. Nah untuk membuat si apa ya istilahnya parameter teks atau variabel ya, biar aktif untuk perhitungan, untuk dilingkan, itu jangan menggunakan si text box atau text block. Kita langsung ketikkan saja, misalkan bentang ini diwakili dengan B, kita langsung ketikkan B. Nah jadi bedanya untuk teks yang aktif sebagai mat ya, yang data ini variabel ini itu miring, italic. Kalau misalkan teks block ataupun box itu biasa ya, tidak miring. Nah untuk apa ya, mengelingkan bahwa si bentang ini tuh berapa, caranya tekan shift dan titik 2 ya, shift tekan titik 2. Nah ini simbolnya, ini tuh bahwa B itu sama dengan apa ya, jadi si apanya itu ini kita inputkan. Contoh bentang misalkan 6 meter saja, 6 M tulis ya, untuk meter M kecil. Nah jadi si B ini sudah ada datanya, yaitu 6 meter. Jadi kita kalau misalkan klik B, oh ya B kapital, kemudian sama dengan, maka langsung 6 meter. Dan si unit ini bisa kita konversi dari meter ke mili, misalkan ke senti, contoh ke senti misalkan. Nah maka kan otomatis, kemudian ke mili misalkan ya. Dan si formatnya bisa general ataupun desimal. Nah ya, itu untuk bentang sudah kita masukkan bentang. Kemudian step selanjutnya kita akan menghitung tinggi balok. Misalkan kita akan gunakan text box lagi, misalkan untuk kedua tinggi balok, kita apa ya, kodekan saja, misalkan mau H ataupun apapun ya, contoh misalkan H lah untuk tinggi, sama titik 2 apa. Nah kita
2 saja. Selanjutnya kita akan menginputkan math-nya H sip titik 2. Nah sekarang kita masukkan rumus, yaitu bisa 1/12 atau 1/10 ya. Contoh kasus ini saya akan masukkan 1/12, 1/12 kemudian dikali dengan bentang, si bentang ini ya. Jadi di MathCAD ini kita tidak harus manual. Contoh misalkan kita untuk tig ini 1/12 kemudian dikalikan dengan langsung angka si bentangnya. Nah itu kan apa ya, jadi tidak terlink. Jadi jika kita rubah si bentang, maka yang ini pun harus kita rubah manual. Nah di MathCAD itu enaknya jika sudah kita kodekan, tinggal tulis saja B dan sama dengan ya, kemudian kita ganti misalkan ke cm, maka nah ya. Selanjutnya tinggi balok sudah. Sekarang lebar balok. Untuk lebar balok kita kodekan saja W saja tik 2, kemudian kita buat lagi si mapnya itu W sama dengan, untuk lebar balok ini setengah ya dari bentang. Untuk oh ya, ini untuk si apa ya, perhitungan perencanaan ya rekan-rekan. Jadi secara cepatnya, jadi maksudnya perhitungan kasar dari bentang ataupun dimensi. Jadi untuk dimensi real bentang, untuk mengecek bahwa ini kuat atau tidak, itu butuh analisis panjang ya. Ya untuk si lebar balok ini, W ini adalah setengah dari si tinggi balok, kita asumsikan ya 1/2, kemudian dikalikan dengan tinggi balok yaitu H sama dengan, nah kita ganti formatnya, lebar balok sudah. Kemudian kita akan lanjutkan lagi lah si data-datanya. Selain balok utama, kita akan masukkan juga itu tinggi balok anak. Kita akan buat lagi misalkan tinggi balok anak, kemudian kita kodekan untuk tinggi balok anak HA lah misalkan ya. Kita bisa geserkan. Nah jadi rekan-rekan gini di MathCAD maksudnya free, bebas kayak tadi ya. Misalkan ingin sejajar dengan sini, kemudian kita tulisnya bisa di mana saja. Contoh misalkan untuk tinggi balok anak H ini kita masukkan rumusnya, HA sama dengan 1/15 dikali tinggi balok ya. Tinggi baloknya itu adalah H sama dengan, nah jadi jika sudah kita bikin misalkan di sini, itu anaknya bisa kita geser secara bebas. Oh ini bukan dengan tinggi balok tapi dengan bentang, dengan bentangnya B. Nah sekarang kita masukkan lagi Ctrl T, lebar balok anak, kita kodekan lagi misalkan WA yaitu 1/2 dikali dengan tinggi balok anak HA sama dengan, nah dan si apa ya, si angka ini bisa kita contoh misalkan ini kan rumus ya yang agak panjang,
kita bisa buatkan sejajar, misalkan H ini ya langsung sama dengan, nah kemudian di bawahnya ini W nya itu langsung sama dengan senti, dan HA nya pun sama tapi senti, dan WA. Nah jadi ini rumus ya panjang, dan ini langsung hasil dari perhitungan, dan bisa kita kasih highlight color. Nah ini misalkan agak buram. Nah ya, jadi ini tuh terlink semua jika kita memainkan si kode ini. Contoh di si bentang ini kita akan tandai ya, bentang misalkan merah, atau merahnya kita, nah si bentang ini kita rubah jadi 8 meter misalkan. Nah maka semua ikut berubah terlink ya, kita ubah lagi 10 misalkan. Nah ya, jadi tentu ini pun bisa memangkas waktu pengerjaan ya. Jadi selain Excel ternyata MATCAD, atau bahkan selain MATCAD ada MATLAB ya satu lagi. Cuma untuk MATLAB itu penulisannya berbasis programming ya, jadi gak seperti ini kan, ini seperti Microsoft Word atau seperti hand drawing. Jadi lebih memudahkan. Kalau MATLAB itu agak sedikit ada tantangan lah istilahnya ya. Ini bisa kita ya sejajarkan misalkan. Nah kita akan lanjutkan, ini kita akan namai misalkan untuk yang ini, klik kanan text block, ini perhitungan balok. Kemudian selanjutnya perhitungan kolom. Ya, sekarang masuk ke perhitungan kolom, dan kita akan tambahkan lagi si data-datanya. Pertama data yang kita ini map harusnya text box dulu saja. Data pertama yaitu lebar penampang kolom. Bisa disimbolkan ya, dikodekan, bebas terserah rekan-rekan. Misalkan LK saja deh. Kemudian kita input lagi mapnya yaitu LK shift titik 2, dan jika sudah tinggal masukkan ini si rumusnya, itu pertama lebar balok ya W, kemudian ditambah dalam kurung, biasa dalam kurung seperti di Microsoft Word penambahannya ya, lebar balok, kemudian ditambah 2 kali 5 cm. Ini pun bisa kita input 2 kali 5 cm. Unit are not compatible katanya. Coba kita hapus untuk si simbol. Ini jadi untuk penambahan unit di dalam kurung itu tidak satu-satu full, tapi di ujungnya saja.
ya, sebagai contoh 2,5 cm. Selanjutnya, jika sudah lebar penampang kolom, misalkan kita butuh perhitungan untuk kolom pipih ya, ini kan kolom persegi, misalkan ini kolom persegi. Selanjutnya kita ingin menghitung misalkan kebutuhan kolom pipih ya. Untuk kolom pipih ini harus disimbolkan lagi ya, agar agar tidak menumpuk si data. Kita akan simbolkan KP saja deh, kolom pipih, dan kemudian kita tulis lagi si matnya KP ya. Nah, untuk kolom pipih kita next saja. Nanti kita akan bahas secara ini detailnya. Ini sebagai gambaran awal bahwa software MATCAD ini seperti apa. Kita untuk contoh segini dulu ya. Jadi sistem kerjanya, sistem workflow-nya itu tidak beda jauh ya dengan Microsoft Word. Untuk penulisan, kemudian format ya, shortcut juga hampir sama. Misalkan ini butuh bold ya, Ctrl A saja, Ctrl B. Nah, selain penulisannya enak seperti Word, kemudian si teks, jika kita men-settingnya itu sebagai text block ataupun text box, itu bebas ya, bisa kita geser-geser seperti itu. Oh ya, ini untuk pembacaan link. Jadi di MATCAD itu akan membaca yang kita, misalkan di sini nih kita bikin datanya bentangnya 96. Nah, jika di atasnya kita contoh misalkan kita ke bawah kan. Nah, misalkan kita input B di sini sama dengan, nah maka si variabelnya itu belum ada ya, si datanya itu, karena MATCAD itu membaca ke bawah ataupun yang sejajar. Contoh kan yang di atas tidak ada, tapi kalau kita geserkan ke sejajar, nah maka akan terbaca. Begitupun ke bawahnya. Jadi di atas si simbol ini atau si kode ini itu tidak akan terbaca ya. Ini gambaran untuk calculating di bidang engineering ya. Jadi memakai MATCAD itu enaknya seperti gak jauh beda sama Excel ya. Jadi bedanya itu hanya si sistemnya, sama-sama link, sama-sama bisa kita inputkan si kode, kemudian dilinkkan kemana. Dan jika sudah misalkan seperti ini ditulis semua isi urutannya, kita rubah misalkan variabel balok untuk bentangnya misalkan 10, maka nah semua elemen yang kita buat link tadi itu akan berubah ya. Seperti itu untuk MATCAD ini. Oke, untuk basic pengenalan ini sampai di sini saja. Nanti selanjutnya kita akan bahas lebih detail untuk si MATCAD ini, software yang cukup powerful untuk calculating manual ya, khususnya bidang engineering ataupun misalkan programming atau yang lainnya. Oke, selamat belajar.